agak lumayan menarik nih ya terkait dengan limbah hewan kurban gitu. Apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga disiapkan masyarakat dalam mengelola limbah hewan kurban? Penanganan limbah ini benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Karena kalau ini tidak, maka ini sangat berisiko karena bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, bertemu lagi dengan saya Ayu Anugrah Lestari. Nah, apakah Sobat IPB suka penasaran tentang bagaimana sih pengelolaan limbah hewan kurban yang baik? Apalagi sekarang sudah mendekati Hari Raya Idul Adha. Jika Sobat IPB penasaran, pastikan Sobat IPB menyimak IPB Podcast kali ini. Untuk membahas topik tersebut telah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Hewan Hadri Latif yang merupakan ahli di bidang kesehatan masyarakat veteriner, serta beliau merupakan dosen di SKHB IPB University. Apa kabar Bapak Hadri hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Ayu. Oke, nah mungkin boleh nih Pak sapa-sapa ke Sobat IPB gitu yang menonton di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah mungkin sekarang nih Pak topiknya agak lumayan menarik nih ya terkait dengan limbah hewan kurban gitu. Karena sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha dan mungkin ini merupakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana pengelolaan limbah hewan kurban yang baik. Oke Pak, saya mau bertanya nih, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga disiapkan masyarakat dalam mengelola limbah hewan kurban gitu? Ya, jadi mungkin Mbak Ayu sebelum saya langsung menjawab ke sana, jadi intinya bahwa penyelenggaraan kurban ini idealnya sebenarnya itu dilakukan di rumah potong hewan. Nah, di rumah potong hewan itu semua fasilitas itu harusnya sudah tersedia, termasuk tadi pengolahan limbah. Tetapi kita ketahui memang bahwa kurban ini kan waktunya terbatas. Nah, sehingga penyembelihan itu hampir tidak mungkin kalau hanya di RPH. Ya, sehingga mau tidak mau juga dilakukan di luar RPH. Nah, secara aturan ini dimungkinkan, ya, jadi boleh melakukan penyembelihan di luar RPH. Nah, tetapi tentunya ada syaratnya, ya. Makanya hal-hal yang terkait dengan syarat itu harus bisa dipersiapkan lebih awal, sehingga nanti pada waktu penyelenggaraan kurban itu kemudian penanganan limbah ini benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Karena kalau ini tidak, maka ini sangat berisiko karena bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Oke, berarti boleh nih apa kalau misalnya masyarakat itu menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban itu di sekitar rumah gitu kan ya, atau misalnya di sekitar lapangan masyarakatnya gitu kan ya. Nah, tapi mungkin pasti ada nih persyaratan yang tadi Bapak sempat sebutkan. Apa aja sih Pak persyaratannya agar si pengelolaan limbah hewan kurban ini itu tidak menyebabkan tadi penyakit yang menular gitu? Ya, tadi terkait bahwa dimungkinkan pemotongan hewan kurban di luar dari rumah potong hewan, ya. Tetapi juga sebaiknya juga tidak sembarangan tempat, begitu ya. Tidak kemudian setiap orang melakukan penyembelihan sendiri, begitu ya. Jadi sebaiknya memang terkoordinir dengan baik, ya. Biasanya kan misalnya oleh DKM, ya, di masjid atau di perkantoran. Jadi intinya bahwa harus diupayakan penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di tempat di mana kemudian penyelenggaraan kurbannya itu bisa dilakukan dengan baik, ya, dari secara fasilitas, ya, termasuk nanti orang-orang yang bekerja, ya. Jadi tidak kemudian semua orang bikin tempat penyembelihan sendiri, itu idealnya seperti itu. Karena tadi bahwa ada hal-hal yang harus disiapkan. Nah, memang idealnya tempat-tempat yang di luar dari RPH ini, tempat penyembelihan itu sebaiknya memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Syukur-syukur memang sudah disiapkan secara permanen atau minimal yang semi permanen. Artinya bahwa kalau tempat itu memang sudah rutin dijadikan sebagai tempat penyembelihan, harusnya kan sudah tahu berapa kapasitas pemotongan, bagaimana nanti kemudian termasuk nanti limbahnya seperti apa, itu harusnya sudah jauh-jauh hari sudah dipikirkan, sehingga pada waktu nanti penyembelihan hari H gitu ya, plus nanti hari Tasyrik itu di mana penyembelihan kurban dilakukan, maka semua sudah siap. Karena ini tidak mungkin dipersiapkan hanya pada hari H baru tahu, karena mohon maaf ya, seringkali kurban itu panitia hanya memikirkan bagaimana hewannya disembeli, berapa ekor yang disembeli, tetapi kemudian bagaimana nanti penanganan termasuk limbahnya seringkali luput, ya. Jadi ini perlu dipersiapkan sebelumnya. Oke Pak, terkait dengan limbah hewan kurban nih, kan sebenarnya banyak ya gitu ya limbah yang bisa dihasilkan dari hewan kurban ini. Tapi apa sih Pak yang sangat penting dan krusial untuk masyarakat perhatikan gitu, yang paling penting dari pengelolaan limbah hewan kurban ini?
Baik, jadi memang dalam penyembelihan ini ada beberapa misalnya terkait dengan limbah tadi yang memang berisiko ya. Artinya yang penting diperhatikan ya. Pertama adalah bahwa penyembelihan itu tentunya nanti menghasilkan darah. Iya, Ya, betul. jadi ini darah ini harus bagaimana ditangani dengan baik gitu ya. Ya tadi saya sampaikan di awal, kalau tempat itu yang memang sudah rutin, idealnya mereka sudah mempersiapkan tempat itu dengan baik begitu ya. Jadi bikin misalnya semacam septic tank. Jadi darah itu kemudian dialirkan ke tempat yang tertutup. Jangan sampai nyembeli kemudian darah mengalir ke selokan, ya ke tempat-tempat yang bisa dijangkau orang umum atau ke sungai misalnya. Ya, kemudian risiko yang lain lagi adalah penanganan jeroan. Oh Ya, iya, jadi betul. hewan itu setelah tadi ya dikuliti dan seterusnya kan yang paling banyak limbahnya berikutnya, yang justru lebih banyak itu adalah sisa dari pencernaan. Jadi Iya. setelah hewan itu tadi ya disembeli kemudian apa namanya jeroannya tadi ya dibersihkan. Nah, kalau ini tidak diantisipasi lebih awal, maka ini sangat berisiko akan mencemari lingkungan. Nah, sehingga tadi saya katakan di awal bahwa ini harus dipersiapkan lebih awal. Ya, harus ada tempat yang tadi ya kalau bisa permanen, ya paling tidak semi permanen. Kalau misalnya ternyata tempat itu memang belum dipersiapkan, ya mumpung masih ada waktu, Iya. ya tolong dipersiapkan dengan baik bahwa kalau itu akan ditangani di tempat itu maka harus ada tempat khusus untuk melakukan itu. Dan sekali lagi dipastikan bahwa tidak ada bagian dari limbah itu yang kemudian mengalir ke perairan yang umum, Iya. ya ke selokan, ya ke sungai, ya. Jadi itu harus bisa ditangani dengan baik. Oke. Nah, Pak, terkait dengan tempat tadi gitu kan ya. Berarti apakah tempat ini harus benar-benar berpisah gitu kan ya? Dipisahkan antara tempat penyembelihan dan juga untuk pengelolaan limbah hewan kurban, dan apa saja yang harus ada gitu Pak di tempat tersebut untuk pengelolaan limbah hewan kurban ini? Ya, jadi memang tadi kalau kita paling tidak lah yang tadi saya katakan dua hal yang paling limbahnya paling banyak Banyak gitu. begitu ya. Tadi darah berarti kan tempat penyembelihan. Otomatis ya antara tempat penyembelihan dengan tempat penanganan tadi jeroan itu terpisah begitu Terpisah, ya. betul. Karena untuk penyembelihan ini kan harus tempatnya betul-betul tadi ya. Iya. Harus karena tidak hanya masalah limbah di penyembelihan ini, ada nanti bicara tentang bagaimana penyembelihan dilakukan dengan hewannya supaya tadi ya memenuhi persyaratan kesejahteraan hewannya dan lain-lain, sehingga itu biasanya memang tempatnya terpisah, bahkan tidak boleh sembarangan atau semua orang bisa misalnya masuk ke dalam lingkungan itu begitu ya. Nah, di situ biasanya tentunya karena darah dihasilkan, maka darah itu harus paling tidak minimalnya kalau misalnya memang tidak tersedia tempat permanen adalah ada lubang ya paling tidak diameternya 50 cm ya dengan kedalaman paling tidak 50 cm juga. Itu kalau hewannya sedikit. Tapi itu biasanya kurang ya. Jadi biasanya paling tidak kedalamannya itu adalah 1 meter. Nah, jadi tadi tergantung dari jumlah hewan yang disembelih begitu ya. Karena tadi kalau ini hanya sesaat saja, maka setelah nanti penyembelihan ini mau tidak mau harus ditutup kembali. Ditutup. Ya, jadi nanti kemudian nanti diberi desinfektan begitu ya, sehingga nanti benar-benar kita jamin bahwa itu tidak kemudian nanti menjadi sumber penularan begitu ya, karena kita tahu bahwa darah itu adalah media yang baik untuk pertumbuhan atau perkembangan mikroorganisme. Betul. Nah, sehingga bagaimana supaya jangan sampai ada darah yang tercecer misalnya. Nah, ini juga mungkin tambahan juga. Makanya saya selalu menyampaikan juga kalau di sekolah-sekolah ya yang levelnya TK SD, saya sarankan kalau mereka tidak punya tempat khusus penyembelihan sebaiknya tidak. Karena kita tahu bahwa anak-anak kan suka main begitu ya di halaman. Jangan-jangan itu tempat tadi penanganan hewan, kemudian di sana ada limbah dan seterusnya yang kemudian di sana berkembang mikroorganisme ya itu akan kurang baik buat kesehatan begitu ya, sehingga sebaiknya dihindari. Nah, tetapi kalau memang itu akan menjadi misalnya tempat, maka sebaiknya ada tempat khusus ya yang tadi saya katakan sebaiknya itu dibuat lebih permanen sehingga nanti mudah dibersihkan dan didesinfeksi setelah pelaksanaan kurban selesai. Oke, wah menarik ya. Ternyata memang tempat juga harus diperhatikan ya Pak untuk kedepannya gitu. Nah, terkait dengan limbah darah tadi nih Pak, cukup menarik juga. Apakah si limbah darah ini itu memang harus dikubur di dalam tanah atau misalnya tadi yang memang cukup untuk tank aja gitu, misalnya untuk menampung si darah tersebut, itu bagaimana Pak? Ya, jadi saya kebetulan punya pengalaman di DKM sendiri ya. Jadi kami membuat tempat penyembelihan itu permanen dengan septic tank gitu ya. Dan kami amati karena ukurannya memang juga lumayan gitu ya. Jadi sekitar 3x3 begitu ya, kedalamannya lebih dari 2 meter karena pemotongannya memang rata-rata dulu itu lebih dari 20 ekor gitu ya. Sapi saja itu lebih 20-an, kemudian kambingnya bisa 40-an begitu ya.
Nah, tapi alhamdulillah dari DKM kami sekarang untuk sapi dipotongnya di RPH. Karena tadi untuk meminimalisasi limbah begitu ya. Nah, tetapi waktu pemotongan masih rutin begitu ya, dengan darah dengan seukuran itu ternyata aman. Kami tidak perlu menguras. Jadi dengan berjalannya waktu setahun sekali itu kan terurai sebenarnya. Jadi tidak perlu ditimbun. Kalau tadi dibuat semacam septic tank begitu ya. Dan itu sebenarnya yang terbaik gitu ya. Nah, tadi saya katakan kalau misalnya memang tidak punya fasilitas itu, maka paling minimal bahwa dipastikan setelah penyembelihan atau prosesi tadi ya kurban selesai, maka darah tadi ya tempat penyembelihan itu benar-benar dipastikan dalam kondisi bersih. Jadi harus ditimbun kembali gitu ya. Kemudian nanti harus dipastikan juga bahwa diberi desinfektan begitu ya, dilakukan desinfeksi di sekitar ya di permukaan, termasuk tadi semua area terkait dengan penyelenggaraan pemotongan tadi, termasuk tempat penanganan dagingnya. Berarti yang tempat tersebut itu termasuk dengan limbah yang jeroan itu juga, Pak? Ya, jadi tadi saya katakan kalau misalnya bikin permanen, bisa saja nanti ujungnya septic tanknya itu digabung, tetapi pastinya posisinya pasti terpisah karena tadi saya katakan tempat pemotongan dengan penanganan jeroan itu kan harus terpisah. Nah, masalah nanti karena mereka misalnya membuat sistem kemudian nanti ada tempat penampungan limbah sendiri gitu ya, itu silahkan. Tetapi prinsipnya bahwa tempatnya terpisah. Nah, kalau dia tidak permanen, otomatis pasti juga tidak mungkin bergabung begitu ya, karena biasanya kalau yang penyembelihan itu tanda kutip hanya dilakukan di tempat yang dengan menggali misalnya tanah begitu ya, yaitu otomatis kan hanya darah yang ada di sana. Jadi mau tidak mau kan kemudian tadi ditimbun gitu ya. Nah, bagaimana dengan limbah tadi yang sisa pencernaan dari tadi gitu ya, termasuk mungkin bilasan segala macam. Nah, itu saya katakan tadi, itu juga harus dialirkan di tempat yang memang khusus ya, yang tadi memungkinkan juga untuk kemudian nanti setelah penyelenggaraan selesai itu juga harus dalam kondisi yang tertutup ya, artinya tidak memungkinkan nanti kemudian nanti ada hujan luber kemana-mana dan seterusnya ya. Tetapi sekali lagi saran kami adalah justru panitia ya, terutama di tempat-tempat yang rutin apalagi yang jumlah penyembelihannya banyak, itu sebaiknya memang harus mempersiapkan ini secara permanen supaya tadi ini tidak menjadi masalah kemudian bisa mencemari lingkungan. Iya, betul. Berarti salah satu akibatnya nih ya Pak, terkait dengan pengelolaan limbah yang salah itu ya tadi terjadi ya penularan penyakit gitu. Nah, namun di masyarakat sendiri apakah bisa terjadi si penularan penyakit ini? Karena seperti yang kita ketahui kalau misalnya di masyarakat belum semuanya mungkin ya Pak, belum semuanya memenuhi standar untuk tempat pengelolaan limbah hewan kurban ini. Ya, makanya kenapa menjadi sangat penting ya keterlibatan kita semua, termasuk dari perguruan tinggi ya, mengedukasi masyarakat ya, khususnya teman-teman yang ada di DKM, karena ya bisa saja karena mereka kurang paham begitu ya. Nah, sehingga dan ini memang pekerjaan ini bukan pekerjaan rutin mereka, sehingga perlu diingatkan kembali ya setiap tahun. Makanya kita melakukan kegiatan sosialisasi, ada pendampingan, ada pembinaan dan seterusnya, supaya memastikan bahwa penyelenggaraan kurban ini semakin setiap tahun gitu ya semakin baik begitu ya. Jangan kemudian mundur karena tadi ganti orang, tadinya sudah bagus karena tidak panitianya ini tidak memahami, sehingga malah justru bukannya lebih baik malah menjadi lebih buruk, sehingga ini perlu dipahamkan ya. Nah, DKM ini sangat penting peranannya begitu ya, karena kadang-kadang kalau masyarakat kan mungkin malah menganggap itu biasa begitu ya, padahal sebenarnya tadi bicara limbah ini kan ada risiko di sana terkait dengan bahwa dia media tempat mikroorganisme bisa berkembang begitu ya. Belum lagi kalau misalnya hewan yang disembelih misalnya kan kita kadang-kadang untuk memastikan benar-benar tidak membawa agen penyakit ini kan juga kan tidak mudah gitu ya. Ya, artinya bahwa ini juga menjadi perlu diantisipasi, artinya hal-hal yang terkait dengan dampak dari limbah ini harus bisa dipersiapkan, bisa dicegah sejak awal, sehingga nanti ini kemudian tidak pada hari hanya kemudian baru kemudian dipikirkan gitu ya. Biasanya udah agak susah, belum lagi udah semuanya sudah sibuk dengan urusan masing-masing gitu begitu ya. Belum lagi nanti baru nyari-nyari lagi dan seterusnya, itu biasanya akan pasti tidak mudah, sehingga sekali lagi hal-hal terkait dengan limbah ini harus dipikirkan dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.
Oke, berarti sangat-sangat penting ya Pak pengelolaan limbah hewan kurban ini karena ternyata tadi untuk tempatnya aja harus terpisah gitu kan. Yang sudah dijelaskan oleh Pak Hadri terkait dengan meminimalisir penyakit yang menular di masyarakat. Nah, wah ini sangat informatif sekali nih Pak untuk para sobat IPB dan mungkin bagaimana nih Pak pesan Pak Hadri kepada masyarakat terutama yang menjadi panitia penyembelihan hewan kurban ini terkait dengan pengelolaan limbah hewan kurban. Boleh Pak? Oke, baik ya. Jadi kita harus menyambut kurban ini dengan sukacita begitu ya, dengan optimisme ya. Tapi tentunya juga ini tidak mudah nih. Ini terutama nih teman-teman di panitia ya, ini harus betul-betul dipersiapkan dari awal karena tanggung jawabnya besar. Ya, ini ada amanah dari yang berkurban, kemudian kita sebagai yang menyelenggarakan ini harus memastikan bahwa semuanya bisa nanti pada hari hanya itu terlaksana dengan baik. Nah, sehingga hal-hal yang terkait tadi dengan limbah ini harus dipersiapkan sejak awal, terutama terkait dengan fasilitas yang terkait. Misalnya, apakah memang harus ada tempat yang permanen atau semi permanen? Kalau itu tidak, apa yang harus dilakukan? Intinya adalah bagaimana menjamin supaya limbah ini tidak kemudian mencemari lingkungan, ya. Karena jangan sampai niatnya baik, tetapi kemudian malah justru ini ada dampak yang negatif buat masyarakat. Jadi ini memang sesuatu yang penting sehingga perlu dipersiapkan sebelumnya. Ya, dan kami yakin DKM ya mampu melakukan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasi yang telah diberikan. Semoga dengan informasi yang telah diberikan oleh Pak Hadri tadi, kita semua dapat melaksanakan pengelolaan limbah hewan kurban dengan baik. Karena pengelolaan limbah hewan kurban yang baik akan berpengaruh kepada kebersihan lingkungan dan juga kesehatan warga sekitar. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Saya Ayu Nurga Lestari. Sampai jumpa di podcast IPB berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.